Salve, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vitalia Imul. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Psikologi Sosial. Pada mata kuliah ini saya akan membahas materi prasangka sosial. Untuk mengetahui apa itu prasangka sosial, silahkan teman-teman simak video saya sampai akhir. Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Selanjutnya, definisi prasangka sosial menurut pendapat para ahli. Menurut Marat, prasangka sosial adalah dugaan-dugaan yang memiliki nilai positif atau negatif, tetapi biasanya lebih bersifat negatif. Sedangkan menurut Brehm dan Kavsin pada tahun 1993, prasangka sosial adalah perasaan negatif terhadap seseorang semata-mata berdasar pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Yang berikut, ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brigham pada tahun 1991 dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial atau social categorization. Kategori sosial adalah kecenderungan individu untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita atau in-group dan kelompok mereka atau out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki, atau kelompok kami. Sedangkan out-group adalah grup di luar grup sendiri atau kelompok mereka. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Ciri-ciri prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah yang pertama, proses generalisasi terhadap pembuatan anggota kelompok lain. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Yang ketiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Yang berikut, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip adalah keyakinan atau belief yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Yang berikut, perasaan frustasi. Menurut Brigham, pada tahun 1991, perasaan frustasi adalah rasa frustrasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Yang keenam, agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis, sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. Yang berikut, dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Yang berikut, sumber-sumber penyebab prasangka sosial. Yang pertama, prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain ketidaksetaraan sosial, identitas sosial, dan konformitas. Yang berikut, prasangka secara emosional. Secara emosional, prasangka dapat dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, dan kepribadian otoriter. Yang berikut, prasangka kognitif. Sumber prasangka kognitif dapat dilihat dari kategorisasi dan simulasi distinktif.
Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Proses pembentukan prasangka sosial menurut Marat 1981 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dipengaruhi oleh kepribadian atau pengaruh kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial. Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang membentuk suatu konsep prasangka sosial karena ada kecenderungan orang tersebut selalu merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Yang berikut, pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan dan status seseorang akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Yang berikut, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai famili ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Yang berikut, pengaruh kelompok. Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri dan akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial pada kelompok tersebut. Oleh karenanya, norma kelompok yang memiliki fungsi otonom dan akan banyak memberikan informasi secara realistis dan secara emosional yang mempengaruhi sistem sikap individu. Yang berikut, pengaruh politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi sering mendominir pembentukan prasangka sosial. Pengaruh politik dan ekonomi telah banyak memicu terjadinya prasangka sosial terhadap kelompok lain, misalnya kelompok minoritas. Yang berikut, pengaruh komunikasi. Komunikasi juga memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang baik. Dalam komponen sikap akan banyak dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi, yang kesemuanya hal ini akan mempengaruhi pembentukan perasaan seseorang dalam diri individu itu. Yang berikut atau yang terakhir, pengaruh hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengurangi atau mempertinggi pembentukan prasangka sosial. Baik, yang berikut teori-teori prasangka sosial. Yang pertama, teori konflik realistik. Yang kedua, teori belajar sosial. Yang ketiga, teori kognitif. Yang keempat, teori psikodinamika. Yang kelima, teori kategorisasi sosial. Yang keenam, teori pembanding sosial. Yang ketujuh, teori biologi. Yang kedelapan, deprivasi relatif. Yang berikut, cara mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka, yaitu melakukan kontak langsung. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu yang dianggap penting oleh anak dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Yang keempat, menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal dan memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya yang unik, tidak hanya berdasarkan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Rose dalam Gerungan 1981 dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi pada khususnya. Hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, Steplan 1978 menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran, misalnya kelompok minoritas.
Baik, terima kasih. Itulah hasil pembahasan materi saya dengan tema prasangka sosial. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman apabila selama saya memaparkan materi masih ada teman-teman yang belum paham, silahkan mengajukan pertanyaannya kepada saya. Terima kasih, selamat pagi, salve.